Selamat siang, saya Aiman Wicaksono. Dalam buletin siang hari Senin, hari pertama Anda bekerja 10 Januari ini, saya akan menyampaikan berbagai laporan. Antara lain, helikopter Seahawk milik Amerika Serikat tadi pagi jatuh di sekitar Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh. Para polisi di Aceh tadi pagi menggelar apel pertama pasca gempa dan tsunami. Dan segera kita awali laporan pertama. Ya, pemirsa, kita langsung bergabung dengan Rosalinda Yahya yang akan melaporkan perkembangan terakhir dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Ya, selamat siang Linda. Langsung saja, bagaimana perkembangan terakhir jatuhnya helikopter Amerika Serikat tadi pagi? Ya, selamat siang Aiman. Memang benar, tadi pagi sekitar pukul 8 pagi sebuah helikopter jenis Seahawk milik Angkatan Laut Amerika Serikat jatuh di dekat bandara saat lepas landas dari Pangkalan Udara TNI AU Sultan Iskandar Muda Belang Bintang Aceh Besar. Berikut laporan selengkapnya. Helikopter jenis Seahawk milik Angkatan Laut Amerika Serikat sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat pagi tadi jatuh di tengah lahan persawahan. Pesawat naas ini jatuh tidak jauh dari Pangkalan Udara TNI AU Sultan Iskandar Muda Belang Bintang Aceh Besar. Diduga heli jatuh akibat baling-baling yang terletak di ekor lepas, sehingga keseimbangannya hilang dan tersungkur ke dalam lahan persawahan. Dalam kecelakaan ini tidak ada korban jiwa. Helikopter juga tidak terbakar. Ke-10 awak helikopter sudah dievakuasi ke kapal induk Lincoln. Sedianya helikopter naas ini akan berangkat ke Meulaboh untuk tugas kemanusiaan, yakni untuk evakuasi pengungsi dan mendrop bantuan. Kecelakaan helikopter ini tidak mengganggu jadwal penerbangan di Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh. Tim Liputan RCTI melaporkan. Linda. Ya, Iman. Ya, Linda, hari ini adalah apel pertama kali Polda Nangro Aceh Darussalam. Bisa dijelaskan dari pengamatan Anda di lapangan, bagaimana kesiapan dari polisi di sana saat ini? Ya, memang benar tadi pagi Polda Nangro Aceh Darussalam melakukan apel perdana pasca bencana. Apel ini dipimpin langsung oleh Kapolda NAD, yaitu Irjen Pol Bahrum Syah, dan diikuti oleh 724 personil dari jumlah total 1.109 personil. Apel ini digelar dalam kondisi yang memprihatinkan dan banyak juga personil yang tidak menggunakan seragam. Dalam pengarahannya, Kapolda menghimbau jajarannya untuk tidak terjebak dalam kesedihan yang mendalam. Bencana ini merupakan tantangan bagi polisi untuk membuktikan tugas-tugas polisi sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Mereka juga tetap harus membantu proses pemulihan dari bencana ini. Berkaitan dengan relawan-relawan asing yang berada di Nangro Aceh Darussalam, Polda menangani pengamanan relawan asing sipil, sementara pengamanan relawan asing militer ditangani oleh Komandan Satgas Kemanusiaan Maijen Bambang Darmono. Ada juga satu hal yang paling penting yang disampaikan Kapolda, yaitu untuk mengantisipasi aktivitas GAM, Mabes Polri telah akan menambah 1.000 personil untuk datang ke Aceh. Aiman. Selain apel di Polda, hari ini juga merupakan hari pertama sekolah, khususnya sekolah informal di Aceh. Anda bisa ceritakan bagaimana keadaan sekolah informal di Aceh sana? Ya, memang hari ini merupakan hari pertama masuk sekolah untuk di Kabupaten Aceh Besar ini. Hari pertama ini disambut dengan gembira oleh anak-anak seperti yang dilaporkan oleh rekan kami di Sekolah Dasar Dam Cekok, Lambaro, Aceh Besar. Namun sayangnya tidak semua murid dapat hadir pada hari pertama ini. Berikut laporan selengkapnya. Hari ini terasa berbeda bagi Maulisa, bocah berusia 12 tahun ini. Dengan langkah ringan, Maulisa berangkat menuju sekolahnya di SD Negeri Dam Cukok, Lambaro, Aceh Besar. Hari Senin ini tepat 15 hari setelah gempa dan tsunami melanda Aceh. Pemerintah daerah menganjurkan agar sekolah yang tidak rusak memulai kembali kegiatan belajar mengajarnya. Bagi Maulisa dan teman-temannya tidak ada keinginan lain selain melanjutkan sekolah dan mencapai cita-citanya. Saya menjadi kakak karena kakak saya kena musibah dan trennya habis semua. Terus
Dia ke sini deh. Kamu pengennya gimana? Udah sekolah lagi nih, ke depannya maunya gimana? Depannya Hmm. saya harus belajar karena harus banggakan mama dan bapak saya. Kamu pengennya terus sekolah ya? Ya, Di sekolah Maulisa terdaftar 142 siswa, namun hari ini baru 15% siswa yang masuk sekolah. Tercatat 3 guru yang juga masih belum mulai mengajar. Kepala Sekolah SD Dam Cuko, Ilyas S. menyatakan sebagian besar siswa masih trauma oleh kejadian yang mereka alami, dan sebagian besar guru tertimpa musibah. Ilyas menambahkan, sekolahnya juga menerima murid pindahan bagi orang yang terkena bencana, namun memang berbagai kendala menghadang mereka. Nah, ini yang termasuk umpamanya gurunya kena musibah, ini kendala masalahnya gurunya nggak ada kok. Nah, jadi kalau bisa itu pemerintah mengirim segera minimal itu guru-guru bantulah supaya proses belajar mengajar yang ada di Aceh Rusak sementara ini bisa berjalan dengan lancar. Ilyas berharap pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan guru, mengingat mereka akan bekerja lebih keras kelak. Tim Liputan RCTI melaporkan. Linda, menurut laporan, jalur antara Medan dan Melabo sudah dibuka kembali. Namun sesungguhnya bagaimana keadaan kota Melabo saat ini dari tim liputan Anda di sana? Ya, memang rekan kami Dian Wigno sempat mendatangi Melabo untuk melihat kondisi, situasi, dan aktivitas masyarakat di sana. Untuk selengkapnya, berikut laporannya. Saya berada di pusat kota Melabo dan dapat Anda saksikan sendiri bahwa kota ini hingga saat ini 2 minggu tepat pasca gempa dan gelombang tsunami yang melanda kota ini masih hancur lebur. Namun aktivitas warga yang masih selamat sudah mulai terlihat. Kebanyakan dari mereka kembali ke sini untuk mencari keluarganya atau untuk mengevakuasi jenazah-jenazah yang memang masih banyak sekali tertimbun di puing-puing rumah-rumah ini. Sementara itu dari pantauan kami, aktivitas warga khususnya di tempat-tempat yang lebih tinggi memang sudah mulai berjalan. Pasar-pasar tadi juga sudah mulai beroperasi, namun hal ini tetap menggambarkan bahwa kota Melabo hingga saat ini masih hancur lebur dan masih membutuhkan banyak sekali bantuan khususnya untuk pengevakuasian dan pembangunan kembali. Dari Malabo, Aceh Barat, Dian Wigno dan Harwin melaporkan. Ya baik, terima kasih Rosalinda Yahya melaporkan langsung dari Banda Aceh, Provinsi Nangro, Aceh Darussalam. Terima kasih, Aiman. Dan Buletin Siang segera kembali setelah info lalu lintas dari kawasan Gajah Mada berikut ini. Hasil pemotretan udara atas Banda Aceh menunjukkan tidak semua kawasan di ibu kota Nangro Aceh Darussalam itu rusak. Dari pemotretan yang dilakukan Dinas Survei dan Pemotretan Udara TNI Angkatan Udara pada 2 Januari lalu, tampak gelombang tsunami masuk Banda Aceh hingga 5 km dari garis pantai, sehingga yang tersisa tinggal fondasi bangunan saja. Kawasan yang terkena tsunami mencapai 52 km persegi dan 80% bangunan di Banda Aceh rusak. Namun sejumlah jembatan dan pemukiman tidak semuanya rusak. Jalur transportasi akibat kerusakan ini masih tidak berfungsi akibat menumpuknya lumpur, kayu, dan sampah. Sementara foto udara atas Melabo menunjukkan jangkauan gelombang tsunami mencapai 3 km dari garis pantai dengan kerusakan mencakup 25 km persegi. 90% wilayah Melabo rusak terkena tsunami, 70% diantaranya daerah pemukiman, khususnya di lokasi 1 km dari garis pantai. Warga Tanoh Anu, Kecamatan Muaro Batu, Kabupaten Aceh Utara yang umumnya nelayan meminta pemerintah membangun kembali rumah mereka di lokasi semula. Permintaan ini agar mereka tidak jauh dari kegiatan sehari-harinya, yakni mencari nafkah dengan melaut dan bertani tambak. Gelombang tsunami 26 Desember lalu meluluh lantakkan ratusan rumah kediaman warga, menghancurkan ratusan hektar tambak udang, dan merusak jembatan dan jalan desa setempat.
226 jiwa warga setempat tewas dan 669 orang terpaksa mengungsi. Desa Tanoh Anu merupakan desa terparah kedua dilanda gelombang tsunami di Kabupaten Aceh Utara setelah Kecamatan Senedon. Saat ini 19 warga masih dinyatakan hilang. Sampai hari ini, selain warga, aparat TNI Batalion 2 Marinir masih melakukan pencarian mayat dan melakukan pembersihan sampah tsunami. Kapal perang Kerajaan Malaysia menurunkan bantuan puluhan ton sembako bagi korban bencana Aceh di Kabupaten Biren, Kabupaten Aceh Utara, dan Pemko Lok Semawe. Kapal Mahadawangsa ini merapat pertama kalinya hari Kamis pekan lalu di dermaga di Pelabuhan Umum Krueng Gekeh, Lok Semawe. Kapal ini juga membawa bantuan sembako bagi pengungsi tsunami di Kabupaten Aceh Barat. Bupati Aceh Utara Alam Syah Banta mengatakan bantuan Malaysia ini akan segera dibagikan kepada 50.000 pengungsi di wilayahnya yang tersebar di 19 titik penampungan. Selain sembako, Malaysia juga mengirim ratusan relawan. Adapun bantuan yang diberikan antara lain beras, minyak goreng, roti, minyak lampu, dan sejumlah tenda serta obat-obatan. PDAM tengah memfokuskan penyediaan air bersih bagi seluruh warga di wilayah Aceh, terutama yang terkena bencana. Kerusakan instalasi air di berbagai wilayah Aceh rata-rata mencapai 50%. Koordinator Rehabilitasi Jaringan Air Minum untuk wilayah Aceh, Azhari Ali, mengatakan PDAM Lok Semawe kini mengambil alih tugas penyediaan air bersih di wilayah Aceh, termasuk wilayah Banda Aceh. Saat ini PDAM Lok Semawe telah memasok air bersih ke berbagai daerah, antara lain ke Aceh Utara dengan 10 unit mobil tangki dan Banda Aceh 2 unit mobil tangki, masing-masing dengan kapasitas 3.000 liter air. Rencananya PDAM segera mengoperasikan instalasi pengolahan air di Melaboh. Pada masa rehabilitasi, PDAM juga akan membangun instalasi air bersih secara bertahap bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Dana yang dibutuhkan untuk perbaikan instalasi yang rusak di seluruh Aceh mencapai 500 miliar rupiah. Pemerintah kembali mengirimkan bantuan bagi Aceh hari Senin. Kapten Setiaji, Kepala Bagian Operasi PLNI, menjelaskan mengenai bantuan yang dikirimkan hari Senin ini melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Bantuan yang dikirimkan dengan kapal antara lain berupa 107 unit kendaraan, yang diantaranya 11 unit merupakan bus sejenis Metro Mini, bantuan dari Departemen Perhubungan. Bantuan yang diberangkatkan dengan kapal Fudi milik PT PLNI pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dan akan tiba sekitar 4 hari mendatang di Aceh, mencakup pula 22 unit truk Brimob dan 1 unit ambulan. Beserta bantuan itu turut pula sekitar 236 relawan dari Front Pembela Islam FPI, relawan Hizbullah, sebanyak 19 orang, relawan dari Akademi Kepolisian 64 orang, relawan dari Majelis Tafsir Al-Quran MTA 41 orang. Majelis Hakim menolak permohonan penangguhan penahanan Gubernur Aceh Abdullah Puteh. Buletin Siang akan kembali setelah info komersial berikut ini. Menlu Hasan Wirayuda dan tim teknis dari Departemen Keuangan saat ini berada di London, Inggris untuk membahas kelanjutan tawaran moratorium utang dari negara-negara yang tergabung dalam Paris Club. Sementara itu, negara-negara maju yang tergabung dalam kelompok negara G7 tengah menindaklanjuti kesepakatan mereka untuk menunda pembayaran hutang negara-negara yang dilanda bencana tsunami, termasuk Indonesia. Kelompok G7 juga menyerukan agar Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional IMF segera menyelesaikan penilaian atas kebutuhan bagi rekonstruksi dan kebutuhan keuangan dari negara-negara yang terkena bencana tsunami. Berdasarkan penilaian tersebut, G7 akan mempertimbangkan langkah-langkah yang tepat untuk bantuan lebih lanjut bagi negara-negara yang terkena musibah dalam pertemuan mereka di London pada 4 Februari mendatang. Menteri Keuangan Inggris Gordon Brown mengatakan G7 harus memastikan bahwa negara-negara yang dilanda bencana tsunami tidak kesulitan membayar rekonstruksi karena mereka harus membayar jasa dari hutang mereka. Lambannya penanganan bencana dan kurangnya koordinasi antar pihak-pihak terkait tidak terlepas dari tidak adanya undang-undang penanggulangan bencana.
Hal ini mengemuka dalam lokakarya penanggulangan bencana di kantor Menko Kesra di Jakarta siang ini. Menurut staf ahli Menko Kesra bidang Iptek Emil Agustiono, keberadaan Satkorlak sendiri tidak cukup dan diperlukan kerjasama lintas sektoral yang pengaturannya ditetapkan dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Undang-undang yang kini dipakai adalah Undang-Undang Darurat tahun 1959. Akibatnya, masing-masing departemen tidak tahu apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi. Upaya pemulihan Aceh sendiri diperkirakan tidak dapat dilakukan dalam 5 tahun ke depan, sebagaimana ditetapkan pemerintah. Dampak dari bencana gempa dan gelombang tsunami yang melanda Aceh dan wilayah Sumatera Utara itu diperkirakan akan memakan waktu 20 tahun hanya untuk tahap rekonstruksi. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan penangguhan penahanan atas Gubernur Provinsi Nangro Aceh Darussalam Abdullah Puteh. Dalam sidang lanjutan kasus Puteh pagi tadi, Majelis Hakim menilai kehadiran Puteh sangat diperlukan dalam persidangan. Terlebih berdasarkan Undang-Undang KPK, kasus tindak pidana korupsi harus diputuskan dalam waktu 90 hari. Menanggapi hal ini, kuasa hukum Puteh akan mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Namun, Majelis Hakim menegaskan perkara tetap akan dilanjutkan dan banding dapat diajukan saat keputusan akhir nanti. Abdullah Puteh tersangka kasus korupsi pembelian helikopter Mi-2 yang merugikan negara lebih dari 10 miliar rupiah ini ditahan sejak 17 Desember lalu. Masa penahanannya akan habis pada tanggal 15 Januari 2005 mendatang. Pemirsa, Buletin Siang masih akan terus berlanjut. Selengkapnya setelah info lalu lintas dari kawasan Semanggi, Jakarta berikut ini. Kepedulian terhadap korban bencana gempa dan tsunami juga ditunjukkan anak-anak sekolah dasar di Jakarta. Tadi pagi, wakil dari siswa Sekolah Dasar Negeri 07 Pondok Labu, Jakarta Selatan menyumbangkan uang lebih dari Rp5.300.000 melalui RCTI Peduli. Sumbangan diserahkan wakil siswa Handi dan Riastriana, didampingi gurunya Marsidi Dwi. Menurut anak-anak, dana ini berasal dari uang jajan mereka yang dikumpulkan beberapa hari sebelum libur. Terhitung hingga pukul 8 hingga pukul 10 tadi pagi, dana RCTI Peduli yang terkumpul berjumlah Rp20.253.000.000 lebih, yang sudah tersalurkan sebanyak Rp1.628.000.000 lebih. Dan pemirsa, sebelum berpisah, kembali kami ajak Anda untuk menyalurkan bantuan bagi korban gempa dan gelombang tsunami di Provinsi Nangro Aceh Darussalam melalui RCTI Peduli di Bank BCA dengan nomor rekening 128.307.000. Dan berakhir sudah Buletin Siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.